Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adam. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Nah, ini teman-teman, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menyelesaikan tabel kebenaran, tautologi, dan penyederhanaan ekuivalen logis. Nah, berikut saya akan menjelaskannya dan akan membuat tutorialnya pada saat ini dari jalan-jalan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adam. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Nah, gini teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara menyelesaikan logika matematika yang bertemakan di sini ekuivalen logis dan penyederhanaannya dan tabel kebenarannya. Nah, berikut saya sudah mempunyai soal-soalnya. Kemungkinan jika teman-teman ada yang kesulitan mengerjakan tugas seperti ini, maka kebetulan saya sudah bisa menyelesaikannya dan hasilnya pun memuaskan. Nah, ini dia soalnya. Jadi saya itu diberikan tugas oleh dosen saya yang bernama Bapak Garno, dosen dari logika matematika, mata kuliahnya logika matematika. Beliau memerintahkan kepada muridnya mengenai tugas seperti ini. Sebenarnya tugasnya banyak. Nah, jadi tugasnya itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu NPM dengan bilangannya ganjil, yaitu NPM dengan kelompok 1 NPM dengan bilangan genap, dan yang kedua NPM dengan bilangan ganjil. Itu diambil dari belakangnya. Nah, ini dia. Nah, ini nih. Kebetulan 9 itu adalah angka ganjil. Jadi saya mengerjakannya bilangan ganjil. Jadi soal yang bilangan ganjil. Nah, ini dia soalnya. Ini soalnya. Dan kemudian kemudian ini ekspresi logikanya nanti soalnya. Nah, kita mulai dari soalnya terlebih dahulu. Ya, nomor 1, perhatikan dengan seksama argumen berikut ini. Jika Budi senang, maka Ani senang, dan jika Budi sedih, maka Ani sedih. Ani tidak senang atau Ani tidak sedih. Dengan demikian, Budi tidak senang atau Budi tidak sedih. Nah, yang kan tugasnya ada 3, yang nomor 1 A, B, C. Nah, sekarang kita bacakan yang A terlebih dahulu. Yang A, buatlah bentuk variabel atomik dari masing-masing kalimat dan buatlah ekspresi logika masing-masing kalimat dan ekspresi logika argumen. Yang B-nya, buktikan apakah termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi dengan tabel kebenaran. Yang C, sederhanakan dari ekspresi logika argumen di poin A tersebut agar sinkron dengan poin B. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Yang A terlebih dahulu. Ini tuh penentuan variabel atomiknya. Di sini Budi senang sama dengan A. Terus Budi tidak senang sama dengan negasi A. Jadi ketika ada kata tidak senang itu, ketika ada kata tidak itu, maksudnya lawan kata dari senang kemudian jadi tidak senang, itu menggunakan kata negasi. Jadi Budi senang sama dengan A, kemudian Budi tidak senang sama dengan negasi A. Kemudian Ani senang sama dengan B, Ani tidak senang sama dengan negasi B. Nah, seperti itu. Budi sedih sama dengan C, Budi tidak sedih sama dengan negasi C.
Seperti itu. Kemudian ada Ani sedih sama dengan D. Terus Ani tidak sedih sama dengan negasi D. Tadi dulu. Ini gimana ini? Emang Sandi lu emang bisa di pause gitu? enggak. Bisa di pause. Pause ini yang maksud Eta belum direkam. lu direkam. Belum direkam. Oke. Nah, jadi itu dia. Itu adalah variabel atomiknya. Nah, kemudian kita selesaikan yang ekspresi logikanya. Ini masih tugas A. Eh, Tahu. Lu pengen biar cepet enggak? Biar enggak usah edit lagi. Gini gua enggak. Tahu ini malah 500 tadi 400. Buset. Tadi 40 karena berapa MB lu? Nah, iya. Kemudian kita selesaikan ekspresi logikanya. Di sini ekspresi logikanya, jika Budi senang maka Ani senang, dan jika Budi sedih maka Ani sedih. Jadi kan Budi itu kan A, jadi A implikasi B. Kenapa di sini ada tanda panah? Kenapa di sini ada tanda panah? Karena ini adalah maka. Nah, maka itu adalah implikasi itu. Dan jika Budi senang maka Ani senang, jadi A implikasi B. Kemudian ada di sini dan jika di logia matematika lambangnya seperti ini. Kemudian jika Budi sedih maka Ani sedih. Nah, Budi itu kan C. Ada maka lagi implikasi D gitu. Ani tidak senang atau Ani tidak sedih. Nah, di sini kan ketika tadi saya sudah bicarakan tidak senang. Jadi ketika ada kata tidak senang itu dia menggunakan negasi. Jadi negasi B atau negasi B. Nah, atau itu lambangnya seperti ini nih. Nah, ini lambangnya. Ini lambang ini lambang atau, dan negasi itu seperti ini. Jadi negasi B atau negasi D. Kemudian selanjutnya Budi tidak senang atau Budi tidak sedih. Jadi negasi A atau negasi C. Kemudian kita mengerjakan, lihat soalnya. Di sini ada ekspresi logika argumen. Nah, ini dia ekspresi logika argumen. Nah, ekspresi logika argumen. Nah, ini dia. Jadi A implikasi B dan C implikasi D, dan negasi B atau negasi D implikasi negasi A atau negasi C. Nah, seperti itu. Jika kurang jelas, download atau kita lihat di sini ada tabel-tabelnya, ada rumus-rumus tetapnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jika atau teman-teman bisa searching mana yang disebut dengan maka, implikasi, dan negasi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor B, yang B-nya yaitu tabel kebenarannya. Nah, jadi buktikan apakah termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi dan dengan tabel kebenaran. Jadi jika menentukan tautologi dan kontradiksi atau kontingensi menggunakan tabel kebenaran. Gimana tabel kebenarannya? Nah, di sini. Kenapa di sini? Ini dia yang dimaksud dengan tabel kebenaran. Nah, kenapa di sini harus ini? Jika teman-teman ada yang belum mengetahui A, B, C di sini tuh, terus F, F dan T itu. Nah, jadi gini, A, B, C, D itu adalah tadi Budi, Ani, dan teman-temannya. Kemudian
F di sini tuh ada false dan ini T di sini tuh true. Jadi yang T itu true dan F itu false. Kenapa bisa FFTT? Ya, jadi saya itu tidak sembarang memasukkan rumus, tidak sembarangan, tapi ini adalah sebuah ketentuannya, rumus tetapnya. Jadi misalkan ada 10 kolom, jadi 5 false, 5 true. Tuh, false, true, Nah, ini tuh kan ada 8. Jadi 8 false, 8 true. Nah, jadi kalau yang si A itu false itu sampai 8, true itu sampai 8 juga. Jadi false, true gitu. Kemudian ini si B itu siapa tadi ya? Yang B siapa ya? Yang B itu si si Ani. Nah, kalau yang ini itu false 4 kali, true. Jadi bukan setengah tapi dibagi. Jadi ada senggangan apa yang namanya? Jadi bisa dilihat ini kan ada 16 jumlahnya. Jadi 16 dibagi 4. Jadi 4 false, true. Tuh, false, true. Seperti itu. Kemudian yang C ini siapa ya? Yang C itu ada Budi. Yang Budi ini kan ada 16. Nah, jika ada 16 ini dibagi 8. Jadi 2. False, true. False, true. False, true. Gitu. Jadi ini tuh false, true. Kemudian ada D. Ini D si siapa ini? Yang D itu Ani. Si Ani itu siapa ya? Nah, Ani di sini tuh false, true. Jadi dibagi 16. Ini kan satu-satu, jadi false, true. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke kita buat tabel kebenarannya. Di sini ada di sini kan sudah ada nih A implikasi B. Nah, kita cari A implikasi B itu sama dengan apa? Ini A implikasi B. Nah, ini dia. Jadi jumlahin. Nah, atau jika teman-teman belum ada yang mengetahui, di sini saya sudah mempunyai rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Mana implikasi? Ini namanya tabel ekuivalen logis disebutnya. Gitu. Nah, jadi langsung saja A implikasi B ini kan false. Nah, ini kan false nih. Jadi true. A implikasi. Jadi jika ada variabel yang sama, jadi misalkan false jadi true. Terus di sini ada true terus false. Nah, dia jadi false gitu. Jadi ketika true itu benar, terus false itu benar atau true. Tapi ketika true false dia salah. Tapi kalau false true dia benar true, itu implikasi. Nah, kemudian ada C implikasi D, sama saja, jumlahkan yang ini. Nah, jumlahkan yang ini nih. Jumlahkan yang ini. C implikasi D.
Jadi false sama dengan true sama dengan false. Jadi sama dengan false. False sama dengan true, jadi true gitu. Nah, kemudian ini negasi. Nah, ini negasi itu seperti ini. Jadi kebalikannya. Jadi kebalikan dari si B ini kan tadi sudah dijelaskan, yang tadi Ani tidak senang, maka Ani tidak sedih. Nah, jadi jika ada kata tidak, pik habis pik batanya pik. Oh, 16 menit sih enggak kerasa. Negasi. Nah, negasi B. Jadi jika ada negasi itu adalah kebalikannya. Kan tadi false. Tuh, di sini kan false. Tapi di sini true. Nah, gitu. Jadi kebalikannya. Terus di sini ada negasi B, terus di sini ada negasi A dan negasi C. Jadi yang namanya negasi itu kebalikan dari si ini. Si yang variabel sebenarnya. Negasi itu kebalikannya. Nah, kita jumlahkan dulu nih yang tadi nih ya, tabel kemudian yang nomor 1 itu kan ada A implikasi B dan C implikasi D. Nah, jadi ini nih kita jumlahkan ini nih. Kan di sini ada kata dan. Jika dan itu ketika awalnya false atau belakangnya false, dia pasti hasilnya false. Jadi seperti tambah dan misalkan seperti tambah minus ditambah plus gitu, jadi seperti itu, jadi hasilnya kurang atau false. Nah gitu. Ini ada A implikasi B dan C implikasi D. Nah hasilnya T true jadi true, terus true jadi true, terus true false jadi false, true jadi true, terus true false jadi false, terus false jadi false gitu. Nah, ya. Kemudian yang ada B nih, negasi B atau negasi D, seperti itu. Jika ada atau, nah ini lihat nih, yang kedua kan ini negasi B. Kita lihat B negasi D. Jika false pasti false. Jika dia tuh seperti simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Iya false true false jadi true, terus false jadi false, true jadi true, false jadi false. Terus ya mungkin seperti itu jika menggunakan atau. Nah di sini ada 1 2 sini itu penjumlahan ini nih, 1 dan 2 itu. Kita ini kan true, ini kan dan, jika dan biasa ketika ini seperti minus dan ini seperti minus ditambah plus gitu, seperti itu sama saja. Nah, kemudian ada atau lagi sama saja di tahap 4, negasi A atau negasi C sama saja. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian yang C-nya, kemudian yang C-nya, kemudian yang C-nya sederhanakan ekspresi logika dari ini. Nah, jadi jika menyederhanakan ekspresi logika itu kita harus melihat dulu ekuivalen logisnya seperti apa. Nah di sini ada rumusnya. Kebetulan ini PPT yang diberikan oleh dosen saya Bapak Garno. Ini dia.
Ini dia. Jadi seperti itu. Boom. Ya, kemudian di sini ada rumusnya, atau ini saya sudah diberikan oleh dosen saya. Ini dia. Nah, ini hukum logikanya. Ketika A dan 1 sama dengan A, terus ketika A atau A sama dengan A, gitu, seperti itu. Jadi harus dilihat dulu ketika A atau A dan B, dan A dalam kurung dan B tutup kurung dan C sama dengan A dan dalam kurung B dan C, seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat rumusnya saja. Nah, ini dia. Rumusnya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? A atau B dan A atau B. Kita sederhanakan dulu. Ini A, B turun. Ini turun ya, ini turun. Terus C dan D turun juga. Kemudian A-nya turun. Terus B dan D-nya turun. Nah, ini implikasi. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Manakah yang turun? Nah, jadi penggantinya atau, dan seterusnya seperti ini. Kemudian ada A atau negasi A atau negasi B, atau negasi C atau negasi D, atau B dan D. Nah, jadi negasi A atau negasi B atau negasi C atau negasi D atau B dan D, nah, seperti itu. Kemudian lanjutannya ini B atau B dan D, atau negasi A atau negasi C atau negasi D. Jadi hasilnya seperti ini. Ketika diturunkan semuanya menjadi negasi A atau 1 sama dengan 1. Nah, bisa dilihat rumusnya. Mana ini? Lihat rumusnya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ya kan? Sama kan? Seperti ini. Nah, jadi dilihat dari si rumusnya saja, begitu. Kemudian kita mengerjakan tugas yang nomor 4. Yang nomor 4 itu ada sederhanakan ekspresi logika berikut ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu ekspresi logikanya seperti apa. A dan dalam kurung B implikasi C, tutup kurung kembali, dan buka kurung A implikasi, buka kurung B implikasi negasi C, tutup kurung, dan tutup kurung siku implikasi A. Nah, jawabannya, nah, jika seperti ini, jika di ekspresi logika, jadi harus sama dengan tabel kebenarannya. Kita buat terlebih dahulu tabel kebenarannya. Ini tabel kebenarannya nih, ini tabel kebenarannya. Ini ada A itu false, true, seperti rumusnya. B false, true, dan C dan C false, true. Negasi C itu ada kebalikan dari C-nya itu sendiri. Jadi yang C-nya itu kan false, true. Nah, jika negasi C itu true, false gitu. Kemudian di sini ada B implikasi C. Nah, kita lihat B implikasi C. Jika false sama dengan true, jika false true sama dengan true, jika false true, jika ada false true itu, jadi dia akan false. Jika true false, dia akan true. Jika true false, dia akan true. Jika false true, dia akan false. Jadi lihat dari awalnya saja.
Kemudian di sini ada B negasi C. Nah, B implikasi negasi C. Kemudian nah, di sini nih C gitu, seperti itu. Ini juga sama seperti ini. Sama, kemudian kita akumulasikan kembali di sini. Berarti ini yang ini seperti itu. Kemudian dilihat dari penyederhanaannya ekspresi logika, yaitu sederhanakan ekspresi logika dari A atau A dan dalam buka kurung B implikasi C tutup kurung dan buka kurung A implikasi buka kurung B implikasi negasi C tutup kurung siku implikasi A. Nah, kemudian ini disederhanakan kembali. Kenapa ketika diturunkan seperti ini? Nah, kita harus lihat rumusnya itu seperti apa. Di ini nih. A dan negasi A dan B implikasi C dan A implikasi B implikasi negasi C sama dengan A. Jika diturunkan, maka implikasi ini berubah menjadi negasi, menjadi atau, dan implikasi berubah menjadi atau. Kemudian B di sini diturunkan menjadi negasi. Kemudian B di sini juga berubah menjadi sebuah negasi. Jadi ketika diturunkan itu mereka berubah menjadi negasi seperti itu. Kemudian ada negasi A. Jika yang ini sama saja diturunkan menjadi A, B. Kemudian akan berubah kembali menjadi ini. Nah, ya. Jadi kenapa bisa hasilnya satu? Karena satu atau A dan B dan C. Jadi ketika ada variabel yang sama, ini itu termasuk sama. Nah, ini ini kan ada dan A dan B dan C. Nah, jadi dia berubah menjadi satu. Nah, bisa dilihat rumusnya, Pak. Rumusnya tuh. Jadi begitu. Jadi mungkin segitu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya